la nabiyya ba'da ma ba'd. Kita masuki bab baru, bab tentang keutamaan wudu. Wudu ini ibadah yang seringkali dianggap remeh. Padahal dalam Islam wudu itu ibadah yang utama. Karena sehubungan wudu adalah syarat sahnya sholat. Tidak sah wudunya, maka tidak sah sholatnya. Seringkali orang meremehkan masalah wudu. Ya, padahal ini menentukan syarat sahnya sholat. Saya belum pernah dengar kajian spesial bahas wudu, itu jarang. Karena dianggap remeh. Nanti kita akan lihat bagaimana keutamaan daripada wudu. Dan wudu ibadah yang tinggi. Memang wudu tidak sama dengan sholat. Sholat punya ketentuan hukum tersendiri. Ya, wudu ibadah tapi sekaligus bersuci. Sehingga banyak orang memahami wudu itu kayak orang sholat. Gak boleh diajak ngobrol. Jadi ada orang ditegur, "Mas, apa kabar ya?" Diam aja. Seolah-olah wudu gak boleh ngobrol. Padahal boleh. Ya. Nah ini keliru. Dia wudu boleh ngobrol. Yang penting wudunya sempurna. Tapi kalau dia jeda, ngobrol dulu, wudunya batal, harus diulang. Karena di antara rukunnya wudu itu adalah mualah. Mualah itu apa artinya itu? Berurutan. Ya, nggak boleh jeda. Ya, sama kayak azan. Ayolah sholat, jeda, diulang azannya. Ya, sama kayak wudu. Kalau jeda, nggak sah wudunya. Ya, dia harus mualah. Tapi wudu ngobrol boleh. Walaupun dia bentuk ta'abudiyah, peribadatan, tapi satu sisi wudu tidak sama dengan sholat. Dia boleh ngobrol. Ada yang mengucap salam, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ada yang ngobrol, "Gimana kabarnya Pak?" "Baik." Gitu. Sambil wudu, sambil ngobrol, boleh. Karena dia bukan ibadah khusus kayak sholat. Dasar ayat Al-Quran surah Al-Maidah, ini ayat tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, apabila kalian hendak berdiri untuk sholat, maka cucilah wajah kalian. Ini ayat wudu, jadikan dasar tentang syariat wudu. Tapi di kitab Riyadhus Shalihin, dia bukan kitab fikih. Riyadhus Shalihin ini kitab targhib wa tarhib. Riyadhus Shalihin ini kitab fadail, keutamaan-keutamaan. Riyadhus Shalihin ini kitab adab. Ya, adab. Dia bukan kitab fikih. Sehingga Imam Nawawi enggak menyinggung masalah fikihnya. Hadisnya yang pertama di sini Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi pernah bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah gurran muhajjalina min asaril wudu." Ya. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil pada hari kiamat, ini di padang mahsyar, gitu. Dalam keadaan ya kondisi tangan dan kakinya ya bercahaya. Jadi terang. Ini khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bekas anggota wudu. Artinya wudu yang kita kerjakan di dunia ini berpengaruh nanti sampai hari kiamat. Kemudian dilanjutkan, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang sanggup untuk melebihkan batasan wudu, maka lebihkan. Jadi kalau kita membasuh kaki
itu sampai mata kaki, kita naikin dikit, boleh. Kalau kita sampai sikut, kita lebihkan dikit, boleh. Namun di sini kalimat faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, kata para ahli hadis, ini perkataan Abu Hurairah, bukan perkataan Nabi. Dalam bahasa ilmu hadis namanya mudraj. Mudraj itu hadis kecampur perkataan rawi hadis. Hadis kecampur perkataan sahabat, perkataan tabi'in, atau rawi hadis. Nah, mudraj ini ada yang bisa menyebabkan hadis itu jadi lemah. Ada yang menyebabkan hadis itu jadi lemah. Kalau redaksi mudraj, perkataan yang bukan perkataan Nabi, itu merusak hadis. Tapi kalau tidak merusak hadis, maka hadisnya tetap sah. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, sanadnya sahih. Cuman memang ada kecampur perkataan sahabat. Yang saya mau jelaskan begini jamaah sekalian. Bagaimana ulama itu menjaga teks Quran dan hadis. Sehingga mereka bisa membedakan mana firman Allah, Al-Quran, mana sabda Nabi, hadis, mana perkataan sahabat. Hebat Islam tuh, terjaga. Sehingga dalam ilmu hadis ada istilah mudraj. Mudraj itu hadis yang kemasukan perkataan rawi. Perkataan rawi, baik itu rawi hadisnya sahabat, atau rawi hadisnya tabi'in dan atba'ut tabi'in dan seterusnya. Itu bisa dideteksi oleh para ahli. Seperti hadis ini. Ya, banyak kitab hadis menjabarkan bahwasanya kalimat faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian sanggup untuk manjangin basuhan wudu, panjangin, lebihin. Karena itu nanti dampaknya di hari kiamat bercahaya tangan kita. Gitu. Tapi bukan berarti kalau cuci kaki sampai dengkul, itu mah kebangetan kelebihannya kan. Karena ada juga orang cuci kaki sampai dengkul, biar bercahaya dengkulnya. Enggak gitu, maksudnya dilebihin dikit gitu. Misalnya sikut lebihin dikit, bukan sampai lengan gitu. Mandi aja sekalian. Nah, bukan begitu maknanya, tapi dilebihkan sedikit. Ya, ini menarik, Pak. Ya, jangan tidur dulu ya. Menarik, ya kan? Artinya Islam itu terjaga. Sehingga dahulu para ahli hadis itu betul-betul memelihara wahyu. Ya, memelihara wahyu. Itulah keutamaan ahli hadis memang. Dia bisa menyeleksi mana firman Allah, Al-Quran, mana hadis, ya, perkataan Nabi, mana perkataan sahabat yang kecampur dengan perkataan Nabi. Bisa dipisahkan. Makanya dulu pernah kita bahas kisah Barirah, perempuan yang nikah sama Mugis, sama-sama budak, masih ingat gak? Sama-sama budak, kemudian nikah. Kemudian Barirah merdeka, dimerdekakan oleh Aisyah. Jadi udah jadi perempuan bebas. Nah, Barirah boleh mutusin pernikahannya, apakah pisah atau terus, karena dia udah jadi orang merdeka. Suaminya budak, levelnya di bawah berarti. Barirah nggak mau punya suami budak. Barirah minta pernikahannya putus karena dia sudah merdeka. Nah, Mugis udah kadung cinta sama istrinya. Kemana Barirah pergi, di belakangnya Mugis. Mugis minta balik lagi, jangan putus. Yang balik yang, gitu. Jadi kemana Barirah jalan, di situ ada Mugis. Nabi kesian sama Mugis, laki-laki cinta banget sama bininya. Sedangkan bininya karena udah merdeka nggak mau punya suami budak. Nabi bilang sama Barirah, Barirah, gimana kalau kamu balik sama suami kamu? Apa kata Barirah? Ya Rasul, ini perintah wahyu atau bukan?
Oh, hebat tuh sahabat. Ini wahyu bukan. Ini wahyu bukan. Bukan, ini bukan wahyu. Ini cuma keinginan saya. Kata Bariroh, kalau ini perintah wahyu, saya siap balik sama suami. Tapi kalau ini enggak wahyu, saya enggak mau. Luar biasa. Ini kecerdasan sahabat. Padahal dia budak, tapi cerdas. Kita profesor botak, tapi bego juga. Gak bisa ngebedain mana ijazah sama sertifikat kursus. Gitu. Nang profesor doang, masa nggak bisa ngebedainnya kan? Ya, ibadah, ijazah sama sertifikat kursus. Beda ya gak? Iya, walaupun sertifikatnya lulusan keluaran dari Singapura. Beda lah. Saya kursus bahasa Inggris di apa namanya? Apa sih? Di sini di Indonesia apa? LIA ya, lembaga ini. Sertifikat kursus beda sama ijazah. Itu di negeri kita. Sahabat, walaupun posisinya budak, dia bisa ngebedain mana sabda Nabi yang jadi wahyu, mana sabda Nabi yang biasa saja. Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Beda. Inilah kelebihan Islam, Pak. Sekali lagi saya kasih tahu, semua kitab suci di luar Islam itu sudah kecampur. Kristen, nih Bible, gak bisa ngebedain mana perkataan Tuhan Bapa dengan perkataan Yesus. Gak bisa ngebedain. Ya, apalagi di luar Kristen. Gak bisa ngebedain kitab sucinya. Mana perkataan Tuhannya, mana perkataan pembawa agama mereka. Ya, kayak Hindu, Buddha, Siddhartha Gautama. Mana perkataan Tuhan mereka, mana perkataan Siddhartha Gautama. Islam bisa memisahkan mana perkataan Tuhan kita, Rabbul Alamin, mana perkataan Nabi kita. Beda. Tuh, ini kelebihan Islam. Ya, perhatikan, ibu-ibu jangan ngobrol dulu, ibu-ibu. Jadi hadis ini menunjukkan pertama tentang kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Muka kita nanti glowing. Ya, jadi glowing itu yang hakiki wudhu, bukan pakai kosmetik. Ya gak? Kayak sekarang nih para artis, walaupun laki pakai kosmetik. Pakai Vaseline, pakai Dove, ya kan? Kalau kita kan pakai Nyonya Menir. Iya, beli yang murah. Bukannya itu cakep muka, malah rusak. Kenapa? Apa namanya? Istilahnya? Kalau buat kalau buat kecantikan, skincare-nya yang murah, yang cakep, ya kan banyak yang murah, bedak purol. Lo pakai bedak boleh dah, tapi bukan bedak purol, itu bedak buat penyakit, ya kan? Ya kan Pak? Jadi secara hakiki orang kalau mau glowing itu berwudu, ya nanti ketemu yang khusus, nanti ada hadis berikutnya, ya jangan tidur dulu ya, gitu. Jadi nanti umat Muhammad tuh kelihatan bercahaya, glowing, kelihatan. Ya mudah-mudahan nanti Allah masukkan kita ke surga. Gitu. Nanti di Padang Mahsyar kelihatan, kayak Jamaah Bilal nih, gitu. Glowing mukanya, gitu. Walaupun di dunia kelihatan hitam, ya hitam miskin lah, gitu. Burik, ya. Tahu burik gak? Ya kan? Kan kelihatan. Tapi Allah muliakan orang beriman. Allah muliakan orang beriman. Wajahnya tetap percaya. Bahkan kata ulama, kata Ibnul Qayyim dan yang lainnya, orang beriman itu kelihatan cahaya di wajahnya. Sehingga di hadis Nabi bersabda gini, nadarullah ila imra'an, ya, nadarullah ila imri'in, lafaznya gini, nadarullah imra'an sami amini hadisan. Nadarullah imra'an sami'a minni hadisan fahafizahu wa wa'ahu wa balaghahu. Semoga Allah memberikan cahaya
kepada orang yang mendengarkan hadis dari. Kemudian dia hafal, dia jaga hadisnya itu, dan dia sampaikan kepada orang lain. Ini kalimat nadarullah. Ya, pakai kelingking tangan kiri. Kaki kanan atau kaki kiri. Itu sela-selanya. Demikian juga perhatikan, kalau kita mau sempurna, basuh kepala itu seluruhnya, bukan jambulnya saja. Jambul ini pendapat Imam Mazhab. Memang kata ulama sah basuh kepala saja. Tapi kalau dia mau sunnah, lebih bagus ke depan, dari depan ke belakang, kemudian dikedepanin lagi. Ini hadisnya Bukhari Muslim, lihat di Bulughul Maram. Nah, orang aneh masih bertahan dengan mazhab. Padahal ada hadis. Ya. Memang betul ada mazhab ya Syafi'i umpamanya. Hanya jambulnya saja. Gitu. Kenapa sih enggak sekalian saja? Karena hadisnya ada. Ini kelemahan kalau kita terlalu fanatik kepada mazhab. Ketimbang jambulnya saja, kita semua dulu diajarin wudhu karena kita di Indonesia terkenal mazhab Syafi'i. Memang mazhab besar itu. Kita diajarkan wudhu jambulnya saja. Karena kita pakai kitab yang kecil tuh. Safinatun Najah. Kita fikih tipis ya. Diajarin basuh pala. Dan itu diterapkan jambulnya saja, depannya saja. Padahal kalau orang lihat kitab kayak Bulughul Maram yang sudah masyhur itu, dan konon Ibnu Hajar dianggap sebagai mazhab Syafi'i juga. Ibnu Hajar mencantumkan hadisnya Bukhari Muslim, bahwa wudhu itu ke belakang, membasuh kepala ke belakang dan ke depan. Atau di riwayat yang lain dari belakang dulu, belakang ke depan, terus ke belakang lagi. Nah, ini hadisnya sah. Tapi orang percaya dengan kepalanya saja. Walaupun itu sah. Tapi kalau mau sempurna, bagus sampai ke belakang. Sampai kepala bagian belakang. Nah ini contoh ya wudhu yang sempurna. Kemudian yang kedua, dalam sempurnanya wudhu itu sunahnya 3 kali. Basuh kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Bukan kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Tapi kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Itu basuh 3 kali. Ya. Nah ini contoh sempurna wudhunya. Kemudian sempurna wudhunya itu dihirup air sampai ke hidung. Sampai ke dalam ke atas. Wabalik fil istinsak kata Nabi. Betul-betul sungguh-sungguh dalam menghirup air ke hidung. Dihirup airnya sampai tinggi. Kemudian dikeluarkan istinsak. Ini contoh wudhu dengan sempurna. Kalau orang wudhu dengan sempurna, kharajat khotoya min jasadihi. Maka keluarlah dosanya itu dari jasadnya. Di hadis yang lain disebutkan dari tetesan air yang ada di tangan, wajah. Dosa kita keluar. Ini makanya wudhu ini amalan yang utama. Ibadah yang utama, jangan sepelekan. Sehingga ulama mengatakan boleh. Orang nggak ada sebab berwudhu boleh. Wudhu ada 2. Ada sebab dia berwudhu. Wudhu buat sholat, wudhu buat baca Quran. Ini wudhu ada sebab. Ya. Yang kedua, wudhu tanpa sebab boleh. Dia mengharapkan pahala dari wudhunya. Batal, wudhu lagi. Ya. Batal, wudhu lagi. Dia menjaga wudhu. Seandainya dia mau mengulang wudhu lagi, boleh niat mendapatkan pahala. Misalnya bapak nih, maghrib, ya, wudhu, ya. Kemudian nanti isya masih belum batal, tapi bapak wudhu lagi, boleh. Yang nggak boleh itu kalau habis wudhu nggak batal nggak apa, dia ngulang lagi tuh gak ada kerjaan. Tapi kalau dia mau sholat, wudhu lagi, ini tetap dapat pahala. Jadi wudhu itu amalan yang utama. Sekalipun dia nggak ada apa-apa, untuk menjaga dirinya senantiasa berwudhu. Karena ada keutamaannya.
Tuh Pak. Jadi jangan sepelekan wudhu. Di antaranya mengeluarkan dosa dengan tetesan air. Ada yang berkeyakinan habis wudhu nggak boleh dielap, nanti dosanya nggak dihapus. Ya, nggak gitu juga kali cara berpikirnya. Karena Nabi pernah habis berwudhu minta mindil. Mindil itu anduk. Nabi elap bekas wudhunya. Artinya tidak makruh, boleh. Habis wudhu basah kita elap. Kan ada orang yang nggak suka basah kan, dilap pakai tisu. Nah, sebagian dulu di pesantren, masyarakat pesantren, kiai, santri, kalau habis wudhu nggak mau pakai anduk. Jangan, ntar kita nggak diampunin dosanya kita gitu. Karena di hadis keluar dosanya lewat tetesan air. Ya. Artinya tetap diampuni dosanya, sekalipun kita habis berwudhu ditutup pakai dielap pakai anduk, tetap boleh. Wallahu alam bisawab. Bahkan di hadis yang lain ada lafaz ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau orang wudunya benar, sempurna, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi Bapak, jadi kita nih Pak, ketika sholat ada dua amalan yang utama. Pertama kita berwudu, yang kedua kita sholat. Allahu akbar. Ini penghapusan dosa. Ya. Kemudian hadis berikutnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallam atal makbarah. Nah, ini hadis menarik nih, ya, tolong. Nabi SAW pernah mendatangi kuburan, namanya makbarah. Kalau di sini namanya kober. Kuburannya kober ya. Faqal, Nabi mengucapkan assalamualaikum dara qaumin mu'minin, ya. Dara qaumin mu'minin. Assalamualaikum, ya. Negeri kaum mukminin. Dalam lapas yang lain, assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya, assalamualaikum ya penghuni kubur. Dalam lapas lain, ya ahlal kubur. Ya, wahai penghuni kubur. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Sesungguhnya kami insyaallah nanti nyusul. Ya. Mungkin jamaah duluan, saya yang belakangan, atau saya yang belakangan, jamaah yang duluan. Gitu. Iya kan? Waditu anaqat ra'aina ihwanana. Nih Pak, dengerin nih Pak. Menarik nih. Kata Nabi, aku ingin melihat ihwan. Ihwan. Kami ingin melihat ihwan, saudara-saudara kita. Saya ingin melihat saudara-saudara kita. Ini hadis sering saya ulang-ulang di satu kajian. Saya ingin melihat saudara-saudara, ihwan, kalimatnya ihwan. Qalu awalasna ihwanaka ya Rasulullah. Bukankah kita semua adalah ihwan engkau ya Rasul? Kenapa engkau ingin melihat saudara-saudara? Bukankah kami semua saudara-saudara engkau ya Rasul? Gitu. Qal, kata Nabi, antum ashabi. Engkau bukan ikhwan, saudara. Engkau adalah sahabat. Berarti level sahabat lebih tinggi daripada ikhwan. Ikhwannya Nabi. Engkau adalah sahabatku. Gitu. Ikhwanuna alladzi lam ya'tu ba'd. Ikhwan di sini, saudara kita ini adalah orang yang belum kita jumpai. Kita nggak berjumpa dengan mereka. Itu ikhwan. Adakah engkau adalah sahabatku, yang menemani Nabi dikatakan sahabat. Ini jadi akidah Ahlussunnah, orang yang paling utama setelah Nabi adalah sahabat Nabi. Nanti ada setelah itu adalah ikhwannya Nabi, saudaranya Nabi.
Kemudian sahabat nanya, kaifa na'rifu walam ya'ti ba'du min ummatik ya Rasulullah. Bagaimana kita mengenali saudara-saudara kita? Padahal kita belum pernah berjumpa dengan mereka. Bagaimana cara mengenali mereka? Tandanya apa? Gitu. Ya, qal kata Rasul, ara'aita law anna rajulan lahu khailun gurrun muhajjalatun baina zuhrai khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailah gitu. Bagaimana kalau seandainya kamu punya kuda yang warnanya putih, kakinya, tangannya, kepalanya itu putih, di antara sekelompok kuda-kuda yang hitam. Ala ya'rifu khailah, bukankah nanti ada perbedaan? Kamu tahu yang putih itu punya kamu di sekumpulan kuda yang hitam. Ya kan ada kuda itu ada, misalnya ada putih ada hitam. Kalau yang hitam yang putih nggak akan mudah dikenalin. Nah, Nabi memberikan perumpamaan, qalu bala ya Rasulullah. Kita nanti bisa membedakan. Nah, fa innahum ya'tuna quran muajjalina minal wudu. Sesungguhnya umatku kata Nabi, umatku nanti yang namanya ikhwan itu, mereka datang dalam kondisi terang, tubuh mereka bercahaya putih. Wa ana faradtuhum alal haud, dan aku tunggu mereka di telagaku. Allahu Akbar. Jadi jamaah sekalian, nanti pada hari kiamat orang-orang beriman tuh bercahaya, bekas anggota wudhunya. Ini khusus kemuliaan Nabi, umat Nabi Muhammad SAW. Gitu. Dan aku tunggu kalian dalam telaga. Jadi telaga itu ada dua, di padang mahsyar dan di surga. Yang di surga kita kenal dengan Al-Kautsar. Inna atoina Al-Kautsar. Sungguhnya kami anugerahkan kepada engkau yang Muhammad Al-Kautsar, telaga. Telaga Nabi di surga, airnya turun ke telaga Nabi yang ada di padang mahsyar. Jadi telaga Nabi yang di padang mahsyar itu sama dengan telaga Nabi yang di surga. Ya, tiap nabi punya telaga. Dan telaga Nabi Muhammad telaga yang paling besar. Telaga Nabi paling besar. Dan nanti kita akan kumpul, umat Nabi Muhammad di padang mahsyar kumpul di telaganya sebelum hisab. Sebelum hisab. Jadi di padang mahsyar peristiwanya itu orang nanti akan tersiksa dengan kehausan. Jadi nggak ada yang jualan es teh Solo ya kan? Yang gelas jumbo 5.000 gitu ya. Di sana nggak ada tempat minum, nggak ada tempat ngopi, padang mahsyar, nanti orang kehausan, kerendam dengan keringat. Nah, puncaknya setiap nabi akan menunggu umatnya di telaga. Aku tunggu kalian di telaga. Sehingga nanti umat Nabi Muhammad, ahlu sunnah, dia akan datang ke telaga dari arah kanan. Adapun orang-orang munafik, orang-orang ahlul bid'ah yang menyimpang, dia akan datang ke arah kiri. Dan Nabi memanggil mereka terhalang. Ya Rob ummati, ya Rob ummati. Ya Rob itu umatku, kenapa nggak gabung? Dia nyimpang menuju ke neraka. Ini orang-orang munafik. Yang pada zaman sekarang terkena paham Islamfobia. Munafik. Ya, ciri orang munafik itu Islamfobia. Ya. Khasnya munafik itu Islamfobia, takut sama Islam. Lihat di medsos itu. Allahu Akbar, jahat orang-orang itu. Ya, kita berhadapan dengan makar kaum munafikin di negeri ini. Makar munafik, takutan sama Islam, takut. Gitu. Ya. Luar biasa, itu munafik. Ya, sehingga para kaum muslimin, ya Rob itu ya Rasul itu sahabat. Nabi sampai berdoa, ya Rob, ashabi itu sahabat-sahabatku, orang beriman. Kenapa enggak gabung? Ternyata Allah kabarkan,
mereka telah menyimpang dari Islam, memusuhi Islam. Ya, ini munafik. Ya, kaum munafik. Nah, yang jadi menarik ada kalimat ikhwanana, saudara kami. Seperti kita hari ini, ikhwannya Nabi, saudara Nabi. Kita nggak berjumpa dengan Nabi, tapi beriman sama Nabi. Itu ikhwan. Ikhwan. Ya. Jadi sebutan ikhwan itu orang yang beriman kepada Nabi ketika Nabi wafat. Jadi kita semua insya Allah yang di Al-Bilal termasuk ikhwan. Ya. Ini nama khusus di hadis. Nanti Nabi akan melihat umatnya itu, ikhwannya itu saudaranya seiman, kelihatan dari bekas wudhunya. Kalau sahabat kelihatan, kenal Nabi, si fulan. Adapun setelah Nabi wafat, orang beriman nanti kelihatan dari identitas anggota tubuhnya bercahaya. Ya, jadi istilah hewan ada istilah yang memang ada di hadis. Tapi nggak perlu kita bikin nama gerakan seperti Ikhwanul Muslimin, ya nggak perlu. Kita semua ikhwan, ya kita semua ikhwan, dan kita sudah dinamakan dengan kaum muslimin. Allah katakan huwa sama kumul muslimin. Allah yang telah menamakan kita kaum muslimin. Makanya sebagian ulama mengatakan bid'ah kalau kita terlalu berlebihan dengan nama salafi. Saya salafi. Karena para ulama salaf juga nggak begitu. Terjadi persisian. Apakah boleh kita mengangkat-ngangkat saya salafi? Atau nggak perlu? Ketika ditanya, kamu manhatnya apa? Baru manhat salafi. Kalau kamu akidahnya apa? Ya kami berpegang dengan akidah salaf. Tapi nggak perlu nama kita, misalnya Gibran Salafi, gitu. Nggak perlu pakai nama-nama Salafi. Sama namanya antum. Kevin, Kevin As-Salafi. Nggak perlu, ya kan? Ya, nggak perlu. Kalau mau pakai identitas daerah, ya Al-Jawi, Al-Sundawi, nah, itu yang ada sebenarnya. Jadi nggak perlu. Makanya saya lihat juga ulama-ulama besar nggak pakai Salafi. Walaupun Ibnu Taimiyah nggak apa-apa, karena nama Salafi itu nama intima kepada yang benar. Ya, kalau kita benar, ya kadang pakai nama salafi utang kagak bayar, gitu kan jengkelin juga, lu nama keren dah, ya kan? Utang yang sebaiknya kita tidak perlu merekomendasikan diri kita. Nah, kalimat ikhwan juga kadang salah dipakai oleh masjid, oleh walimah. Kalau ada walimahan masjid, itu sering panahnya ada tanda panah kan, khusus ikhwan, khusus akhwat. Salah, istilah ikhwan dan akhwat itu dipakai dalam masalah pembagian waris. Ikhwan saudara laki, akhwat saudara perempuan. Kalau masalah laki dan perempuan umum itu menggunakan bahasa rijal dan nisa. Ya, toilet. Lihat di bandara Arab Saudi, nggak ada ikhwan akhwat, nggak ada. Yang ada rijal sama nisa, gitu. Ini penggunaan bahasa ya Pak ya. Biasa kan teman-teman kalau bikin pesta pernikahan dipisahkan. Kalau laki-laki disebut ikhwan, perempuan akhwat. Salah sebenarnya penggunaan istilah. Yang benar laki-laki apa? Rijal. Jadi besok ya atau sekarang nih masjid kalau toilet laki-laki kasih nama rijal ya, atau sop laki-laki rijal, sop perempuan nisa, bukan ikhwan dan akhwat. Tapi nggak haram pakai ikhwan akhwat, cuman diketawain sama orang Arab gitu. Ini ikhwan akhwat apaan? Karena istilah ikhwan akhwat itu seringkali digunakan untuk bab waris atau bab mahram pernikahan. Adapun bab umum
penamaan laki dan perempuan adalah rijal dan nisa. Ya gak? Ya kan banyak tuh zaman sekarang ya. Ya, ikhwan, akhwat gitu. Nah, hadis ini juga jamaah sekalian menggambarkan bahwa sunnah kita mengucapkan salam ketika melewati kubur. Assalamualaikum ya ahla diyar. Ini kalau bagi teman-teman yang mengantarkan jenazah masuk gerbang kuburan itu ucapkan assalamualaikum ya ahla diyar. Insyaallah nahnu lalahikun. Ya, insyaallah kami akan menyusul. Jadi sunnah menghadap memasuki kuburan itu ngucapin salam. Ya. Yang kedua apa? Buka sendal kalau memungkinkan. Ya, kalau jalanannya itu banyak beling, banyak duri, maka boleh kita pakai sepatu, pakai sendal. Kemudian setelah itu kita berdoa buat si mayit. Ya, buat si mayit. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum dan seterusnya. Kemudian setelah itu yang keempat baru kita tafakur. Ya, istilahnya? Kalau ziarah kubur mengingat kematian. Ya, mengingat kematian. Makanya ziarah kubur itu yang bagus sendiri. Jadi kalau Bapak lewat kuburan, berhenti saja sejenak. Umpamanya 10 menit. Lewat Menteng Pulo ya. Menteng Pulo. Lewat penggilingan. Jeruk perut ya. Tapi jangan malam banyak maksiat. Gitu. Iya, malam banyak maksiat. Transaksi narkoba di kuburan. Luar biasa. Iya. Bahkan ada kuburan tuh buat pelacuran. Orang-orang zaman sekarang udah rusak fitrahnya. Kuburan buat warung. Batu nisan buat naruh kompor. Gitu. Jelas? Ya. Nah, jadi ziarah kubur ini nggak harus sampai ke kuburannya. Boleh di pagar aja. Pagar aja. Boleh. Ya, sampai pagar aja. Bolehkah ziarah kubur ke kubur orang kafir? Boleh. Dasarnya Nabi menziarahi kubur orang tuanya. Orang tua Nabi kan nggak beriman. Jadi kalau seandainya kita senggang, ada kuburan orang kafir, boleh aja kita ziarah kubur. Tapi kita nggak mendoakan si kafir. Bahkan didoakan kita mendoakan kebinasaan buat si kafir. Gitu. Ya. Ida marorta bi qabri rajulin muslim fabasyirhu binar. Kalau kamu melewati kubur orang kafir, kabarkan tentang api neraka. Bahasa gampangnya, mampus loh. Iya kan? Kalau orang kafir mati, kita lewat kuburnya, itu sebenarnya kita kabarkan tentang api neraka. Tapi mendatangi kubur orang kafirnya boleh. Ya, kita pengen tahu kuburan Senok Hogronya, ya, di Leiden, Belanda. Ya, Leiden itu tempatnya Yahudi. Ya, Yahudi, Leiden. Dan Senok Hogronya emang Yahudi. Emang Yahudi. Nah, kita sebagai peneliti sejarah datangi, boleh. Datangi orang kafir, tapi ngedoain nggak boleh. Gitu. Nah, ini jamaah sekalian adab mendatangi makbaroh. Yang ziarah kubur sekarang ini kurang diminati. Ya Bapak-bapak, jangan kebanyakan mancing lah. Kalau ada saat-saat tertentu, datanglah kuburan. Di sini mana dekatnya? Miri ya, Miri. Ya. Kalau kita naik kendaraan, melipir aja sebentar. Ya, untuk menenangkan jiwa kita. Nah, kita pasti
menghadapi kematian. Dan Nabi mengingatkan bahwasanya ada saudara kita yang nanti akan datang. Berarti kaum muslimin memang bersaudara. Dan kita berdoa, doa kita itu kepada kaum muslimin untuk semua kaum muslimin. Nanti kalau kita mati, wafat, ada kaum muslimin yang berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kita dengan keimanan. Kita dapat. Makanya insya Allah orang beriman itu kalau benar imannya, benar akidahnya, peluang dia masuk surga itu besar. Karena dimanapun kaum muslimin berdoa buat saudaranya seiman, kita dapat yang sudah meninggal itu dapat. Ya, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dimasukkan ke dalam surganya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.